Kufi, cerita dulu dong siapa dan apa yang dikerjain sehari-hari dari Mas Kufi dulu. Saya Kufi, pekerjaan saya ngalorin kabel band-band yang di Jogja, terus bikin acara juga bersama Kongsi Jahat Sindikat. Ya, sama Kongsi Jahat bikin acara namun namanya nggak pernah dimunculin. Awalnya kan bikin acara kayak gitu aja gitu ya, keasikan gitu. Emang bener-bener asik atau sampai lupa? Waktu itu aku juga masih kuliah, terus pemainnya tuh di medio itu pemainnya sedikit. Jadi mau nggak mau kalau ke Jogja siapa? Ya Kufi gitu. Jadinya antara senang sama beban tuh 11-12 gitu. Ya akhirnya aku bilang, oke, ini ngomongin community ya. Jadi modelnya gini, karena kita basicnya community, jadi oke, kalian aku bantu di Jogja membuat sebuah acara yang sesulit apapun pasti akan kami bantu gitu. Cuman bantu kami juga di kotamu untuk membuat sesuatu gitu. Jadi, nah, ketika medio 2010 aku ngomong seperti itu, akhirnya bebanku sama anak-anak ini jadi dikit-dikit sedikit gitu. Kenapa tuh? Ya karena mereka nggak berani bikin kita di sana gitu. Mulai terkikis ya? Mulai terkikis yang bantuin dong band saya gini, bisa dibantu gitu. Tapi bantuin juga anak-anak main di sana, bisa nggak lo gitu. Akhirnya hanya sedikit yang bisa. Gitu, akhirnya sekarang dijawab sama si Ucup nih. Dari 1, 2, 3 pasti itu. Sampai Guf, aku ke Jogja ngapain? Mau ketemu sama manajer ini, ya. Susah aku mau minta bantuan. Nah, saya sebagai pembantu terus kalau sama Ucup. Tapi nggak apa-apa, sepatuku baru gara-gara Ucup nih. Gitu. Nah, gitu-gitulah. Jadi Ucup itu kalau setahu aku dia manajer program untuk Synchronize gitu. Dia orang the major yang semua band tuh 80% dari dia gitu. Jadi kamu baik-baiklah sama dia gitu. Dia juga manajer band juga. Nah, kamu cari aja kontaknya, masih bisa, ada beberapa band yang belum masuk kayaknya. Masukin aja gitu. Bilang aja dari Jogja gitu. Mas Gufi kan manajer juga. Mulai nge-manajerin tuh kapan? Manajer. Siapa? Frau yang pertama. Aku ngurusin sebagai manajer yang benar-benar sebagai manajer itu ya Frau di akhir tahun 2009. Oh itu baru pertama kali keluar. Pertama kali dia launching yang dia bikin launching tapi CD-nya nggak jadi keluar gitu karena ada intern mereka sama manajer sebelumnya. Akhirnya aku aku mau memohon ke dia gitu. Boleh nggak aku jadi manajermu gitu. Akhirnya karena dia masih 2009 tuh dia baru kuliah semester 1 kayak. Dia angkatan 2008 kan. Habis itu akhirnya dia mau sama setan-setan ini, sama Kongsi Jahat ini gitu. Akhirnya anak-anak pang ini jadi dengerin Frau gitu ya. Dulunya biasanya Sarah McLean terus apa. Akhirnya banyak yang meminta bantuan. Jadi aku jadi pembantu lagi, jadi rewang aku. Membantu, terus aku ngasih tahu semuanya gitu. Cuman sekarang aku tidak bisa memegang band lain gitu. Karena misalnya sekarang aku lagi ditinggal sekolah sama dia juga. Aku membantu band-band yang lain untuk, ya udah kamu mau ngapa, kalau aku senang ya tak bantu, kalau enggak ya kamu minta bantuan Google aja gitu. Gitu sih. Ini menarik nih tadi soal pionir. Aku memang kepikiran juga tuh dulu tuh awal Frau memang belum banyak ya solois di scene indie. Sekarang kan ada Danila, ada Sandra Yatifai, ada banyak gitu. Strateginya gimana dulu? Mengenalkan Frau dengan musiknya yang kayak gitu, solo dari Jogja, bukan sebenarnya dari Solo. Kalau aku ngomongin zaman dulu tuh saya kasihan yang mendengarkan, soalnya mereka kita nggak bisa mengulangi hal yang dulu gitu ya. Nah. Jadi boleh diceritain, nanti kalau saya cerita pasti dianggap sombong, tapi kalau nggak saya ceritain kalian juga bingung kan. Jadi ceritain berarti. Ceritain berarti. Iya. Terus
Ini ria ya bos. Enggak apa-apa di depan itu Nggak apa-apa live, ya. depan Facebook. Tuh, ya. Jadi 2010 itu 2009 2010. Jadi ngangkatnya itu sebenarnya di Twitter. Ini siapa sih? Ini siapa sih? Gitu. Biasanya kalau band Jogja yang bagus, pasti orang Jakarta kan gumun ya, heran. Anjing keren banget, siapa sih? Nah, aku mengakomodir orang-orang kayak gitu yang deso-deso gitu. Beneran, orang Jakarta ini deso, coba tuh aku live nih. Beneran, wah anjing keren banget nih, wah soundnya bagus. Padahal cuma tuk-tuk soundnya pakai behinger tok gitu, biasa tuk-tuk gitu. Ya kayak gitu, mengakomodir orang-orang itu yang sekarang bisa disebut hipster gitu. Aku mengakomodir orang-orang itu, kita dibantu sama, ada wartawan yang aku kasih gitu, si Wendy. Nih, dengerin ini. Dia kan juga basisnya Southern Beast Terror waktu itu. Dia bikin, jadi dia ngasih, Mas aku punya lagu sendiri dong dengerin gitu. Akhirnya tak kasih ke teman-temanku yang aku kenal, mereka pada nge-tweet sendiri-sendiri gitu. Akhirnya naik. Akhirnya semua orang tahu sampai Ari Lasso, Dewa Bujana gitu-gitu. Tamat waktu media segitu ya. Karena nggak ada. Nah, itu aku nggak bayar buzzer. Jadi sebenarnya aku publikasi Frau di awal-awal itu aku nggak melakukan yang sekarang harus bayar buzzer untuk bayar lambe turah, ngono kayak itu. Nyo posting ke 2 yuta, ngono kan nyebai. Nah, dulu nggak kayak gitu, dulu memang organik aja. Mereka seneng ya naik. Sekarang ketika aku seneng naik, wah buzzer. Ya kan, bener nggak? Coba temanmu jadi ketahuan nih si A pasti naikin, ya mesti geng ini, si B naikin geng ini. Kalau dulu enggak, dulu semuanya berat gitu. Emang pada demen ya? Sampai aku ditawarin sama Sony gitu-gitu. Diterima? Ya enggak lah, pango. Pang. Pada saat itu bikin konser juga buat Frau yang pertama? Nah, aku belum bikinin konser buat dia udah bikin konser sendiri. Dia kolaborasi sama teater Bengkel Mime. Okay. Di tahun 2009 bulan Mei kalau nggak salah. Nah, kalian bisa lihat di situ. Dia bikin konser udah aneh-aneh gitu, udah rumit lah gitu. Aku belum nyampe tuh waktu itu. Kok kayak gini ya. Nah, akhirnya aku bikin yang tadi. Nah, setelah itu dampak terbesar itu akhirnya kita dipanggil sama Ki Candy. Buset. Itu tahun? Tahun 2009. Oh iya. Jadi bulan Desember kalau nggak salah. Dipanggil, nah udah tuh heboh, sehari dia dapat sekitar 1000-an SMS karena waktu itu masih di Facebook masih nomornya dia gitu, dan dia menangis dan akhirnya nggak bisa nih jadi artis gitu. Akhirnya ya efek-efek artis ternyata besar gitu, dan akhirnya aku sama timku sama anak-anak ngasih tahu ya udah kamu main yang kamu suka aja. Jadi nggak usah ngikutin artis-artis lain main di mana aja, tapi punya mobil nggak usah. Kita main di mana yang kamu senang aja, jadi biar apa? Biar kamu juga nyaman, karena dampak dari masuk TV ternyata sangat besar waktu itu, karena dia main di situ dia sama senior, soalnya dia paling muda. Di situ ada White Shoes, ada Sore, ada Good Night Electric gitu, dan ya gitulah dinamika. Ternyata dia nggak siap jadi musisi, akhirnya seperti sekarang dia jadi seniman. Makanya susah ya kalau mau nonton Frau ya. Ya, ada kesempatannya ya. Kalau nonton Frau tuh susah, tapi keren. Bener. Terakhir konser yang besar apa tuh? Terakhir konser Tentang Rasa namanya. Apa tuh tentang rasa, konser tentang rasa? Apa? Ya tentang rasa, Pak. Ya rasa. Susah loh. Gitu. Jadi konsepnya gimana bikinnya pada saat itu? Konsernya awalnya kita bikinnya di Bandung, terus habis itu aku bikin di Jogja, dan terakhir bikin di Jakarta. Jadi konsepnya itu, ini diomongin nih. Iya dong, ceritain dong. Ria lagi bos. Riain terus. Jadi
konsepnya konser tentang rasa adalah kita berinteraksi dengan penonton dengan 3 indera. Indra menus. Indra Ameng. Sama indera 7. Party dong. Gimana coba? Jadi 3 indra. Indera pendengaran, indera ciuman sama indera mata. Oke. Penglihatan gitu. Jadi mata kita lihat secara visual, pendengaran kita ngasih secara audio dan penciuman kita ngasih aroma. Jadi setiap lagu kita ngasih aroma yang berbeda. Dengan harapannya bisa merasakan lagu itu cocoknya aromanya ini gitu. Dan yang paling epic sih waktu lagu Mesin Penurun Hujan sih. Itu awalnya di Bandung bikinnya pakai air laut yang bau, kalau tahu aspal kena air kan baunya kayak gitu kan. Bikin bau kayak gitu akhirnya nggak berhasil karena susah. Aku sampai bawa air laut, sampai bawa pasir, aku bikin nggak bisa. Akhirnya diputuskan aja kan hujan-hujan, akhirnya bawa mie instan aja. Gitu. Jadi waktu lagu Mesin Penurun Hujan semuanya lapar. Menahan ketawa nggak bisa karena konsernya serius gitu. Jadi nggak bisa, itu yang paling epic adalah kita ngasih aroma bau mie instan ketika lagu Mesin Penurun Hujan. Emang paling enak sih. Iya kan? Pas saat hujan ya. Hujan-hujan gitu. Ya sesimpel itu mikirnya gitu. Sesimpel itu ya. Ada tarian sari kita ngasih aroma mawar. Gitu. Ya gitu-gitu. Jadi tiap lagu kita ngasih aroma gitu. Ngasih bau-bauan gitu. Dan yang asiknya juga bau-bauan itu yang bikin dia sendiri dan kita jual juga di lapak waktu kita setelah acara. Cuman nggak ada yang ngeh karena dikiranya itu kita beli di retail mana, padahal itu bikin sendiri gitu. Itu sih yang paling epic yang aku kerjakan. Oke. Konser yang paling hampir seluruh teman-temanku itu sibuk gitu. Sibuk apa? Sibuk kerja. Sibuk ngurusin dia yang cuma 1 orang. Padahal timnya sampai 20 orang. Padahal dia cuma main sendiri kayak lawuh tempe gitu. Ngono kuwi to. Itulah. Oke, ke Mas Menus nih. Ini kalau Mas Gufi kan tadi rianya pencapaiannya bersama Frau dan juga konsernya yang keren banget. Kalau Mas Menus yang aku selalu perhatiin kalau di sosial media itu adalah jalan-jalannya sebagai musisi noise. Itu udah kemana aja Mas? Itu. Udah berapa negara? Ada sekitar 12 negara. Apa aja tuh? Di Asia, Eropa sama di Australia. Aku lupa. Banyak, saking banyaknya ya, saking seringnya. Itu ngapain aja? Ya itu ada beberapa hal yang tak lakuin. Jadi turnya itu nggak cuma main sih sebenarnya. Jadi ada yang memang awal-awal tuh jelas turnya rembol, biaya sendiri kayak gitu. Ngeluarin duit sendiri. Walaupun balik modal, maksudnya aku jualan merchandise kayak gitu itu laku lah untung. Kalau di sana laku, kalau di luar negeri mesti laku. Tapi kalau di sini nggak pernah laku. Nah itu. Terus dari situ akhirnya aku bikin penelitian tentang musik noise di Asia Tenggara sama hubungannya di Jepang. Itu aku ngambil program fellowship dari sebuah foundation itu. Nah dari situ mereka membiayai aku jalan-jalan. Jadi jalan-jalan mengunjungi beberapa 5 negara di Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, terakhir di Jepang. Itu aku di situ ketemu sama organizer, terus main juga, terus aku mempelajari cara skena mereka, cara mereka bikin gigs, terus gimana mereka bertahan bermain musik noise secara spesifik tadi, terus juga meneliti hubungannya di Asia Tenggara ini dengan di Jepang. Karena aku ngelihat kalau teman-teman di Asia Tenggara di skena noise-nya itu kayak influence-nya itu kebanyakan dari Jepang kayak gitu selama ini. Makanya tak lihat itu, pelajarinya itu. Nah itu terus kemudian yang terakhir itu kan dari aktivitas noise tadi ketemu sama orang-orang kayak gitu, ada yang datang ke sini, terus mereka nulis artikel tentang Jogja Noise Bombing. Itu ada yang ditulis di sebuah majalah avant-garde dari UK, namanya The Wire. Kita masuk
edisi Desember 2015 kalau nggak salah. Nah itu terus ada kurator sebuah festival di Amsterdam, Holland Festival, itu yang ngontak karena baca artikel tadi. Nah terus kemudian oke, yuk main yuk ke Amsterdam di Holland Fest itu tahun kemarin. Nah itu sekalian, jadi karena mereka bayarin kita ke sana, terus aku mikirin, wah aku boleh nggak minta spare waktu seminggu gitu loh, lebih gitu dari tanggal yang mereka berikan. Jadi aku minta seminggu lebih yang kemudian tak bikin tur keliling ke Eropa tadi. Nah itu salah satu trik aja sih. Maksudnya kalau kalian diundang ke negara mana gitu, terus kalau bisa diperpanjang gitu, ya udah sekalian muter-muter. Ini juga terbantu karena sering bikin acara di Jogja juga nggak? Maksudnya udah punya relasi. Iya sih. Jadi Jogja Noise Bombing punya event tahunan namanya Jogja Noise Bombing Festival. Itu setiap bulan Januari dan itu banyak dari Asia, Eropa, Australia sama US juga datang ke sini, mereka main. Nah dari situ kita punya relasi yang banyak. Jadi setiap mereka kelar main gitu terus mesti kontak lagi terus kayak, besok kalau kamu main tur ke Amerika kabarin ya, nanti tak bikinin gig kayak gitu. Nah kayak kita orang kaya aja ya, bisa ke sana gampang. Iyain aja dulu. Iyain aja gitu. Ya tapi terus kemudian wah beneran nih kita bisa ke Eropa gitu, langsung udah tak kontakin aja satu-satu. Ya udah akhirnya dibikinin kayak gitu tur. Ceritain dong Jogja Noise Bombing Festival karena ini beda juga nih. Jadi Jogja Noise Bombing Festival itu noise bombingnya itu adalah sebuah kita main noise di public area gitu, pakai colokan listrik yang di gedung-gedung itu. Kita sempat di Gerahasaba itu ada colokan nganggur, dah kita main di situ, nggak ada izin, nggak ada apa-apa. Oh ini yang masuk dokumenter Boiler Room kemarin ya? Iya, nah, itu. Ya kayak gitu, jadi kita mainnya di jalanan, di tempat-tempat yang tidak terduga gitu. Nah kita ya yang salah satu yang bikin kita ngangkat itu gara-gara kita main di taman kuliner itu. Oh taman. Jadi diusir sama sapamnya, nah, terus masuk YouTube, terus akhirnya itu kemana-mana. Nah, 2 tahun setelah itu kita diundang sama ini main di Festival Kesenian Yogyakarta di tempat yang sama. Jadi itu ironi sih. Tapi yang ini pakai izin. Yang itu kamu resmi. Yang dulu enggak. Main musik noise yang kayak begitu di taman kuliner. Diusir. Diusir, epic banget ya. Buset. Terus oke. Sekarang tuh ini jadi kalau ada yang belum tahu si Boiler Room salah satu sekarang tukang puter video elektronik yang paling terkenal lah di luar negeri sekarang ya, secara internasional tuh pernah bikin dokumenter singkat tentang scene noise di Yogyakarta. Iya. Emang semenarik itu enggak? Kalau buat kita sih biasa. Maksudnya karena kita ya kayak tadi gue tadi bilang kita organik gitu loh. Kita nggak ada kayak bayar buzzer untuk tapi karena kita ngelakuinnya seneng itu udah biasa. Teman orang lain tuh kayak ngeliat tuh wah ini. Terus banyak yang bikin teori kayak, ini kayak part of Occupy kayak gitu. Terus padahal itu Occupy apaan? Kita cuma nongkrong aja main-main di situ. Tapi orang-orang luar tuh ya itu gumunan. Mereka karena kalau noise di Eropa sama di Amerika di luar negeri itu udah kayak established. Mereka punya record label, punya radio sendiri, tour gitu bayaran lah. Kamu ke sana lumayan bayarnya. Cuman kalau di sini tuh ya karena belum established, terus kita venue-nya juga waton gitu loh, ngawur gitu loh. Kadang kemarin kita pernah bikin festival tuh di mana? Di warung makan ayam goreng. Jadi warungnya itu cuman berapa ya, 4x4 meter, terus di depan kita mainnya di dalam, terus di depannya itu masih ada yang bapaknya itu penjualnya dia goreng ayam goreng gitu. Nah itu orang-orang Jepang, orang-orang Amerika tuh ngeliat, anjir kita main di kayak gini, kita belum pernah kayak gini. Ya gini mah biasa gitu. Ya kayak gitu. Maksudnya terus sesuatu yang di sini tuh kayak ya biasa aja, di sana wah sambutannya bagus. Makanya padahal di sini nggak ada duit ya buat. Di sini nggak ada duit, kita nyari di luar. Makanya kayak senyawa gitu kan mainnya di luar karena banyak duitnya di sana. Sini mah nggak ada duitnya. Oke, seru-seru. Son, ini melihat
pergerakan musik di Jogja nih ya, kan macam-macam bentuknya. Apa sih pandangan Sony sebagai orang media? Apa yang bisa diceritakan? Kok berat ini? Aku bertanya. Dikit aja beratnya, jangan terlalu berat banget. Apa ya? Yang pasti aku sebenarnya lebih tertarik ini sih kalau kemarin sempat ngobrol dengan Mahfud Ikhwan, seorang sastrawan yang menang di KJ ya. Itu mungkin yang tahu novelnya Kami dan Hujan sama Dawuk gitu. Tentang ya Jogja, bidang nggak cuma musik, sebenarnya sastra, film dan segala macamnya. Ada karakter menarik bahwa kita tuh selalu mencoba untuk bikin sesuatu yang ada di Jakarta gitu. Di Jogja kayak gitu menurut dia gitu. Dan dalam beberapa hal ya meskipun entah disengaja atau enggak, memang ya kita punya sesuatu yang tuh beda gitu di Jogja gitu. Kayak apapun bisa ada di Jogja gitu. Kalau ngomong eksponennya ya ada kayak Frau, kemudian ada kayak JHF, Jogja Hip Hop Foundation, ada Senyawa mungkin yang cuma musiknya begitu ya, cuma di planet ini ya cuma Senyawa itu gitu. Kayak gitu. Terus ya ada banyak hal yang itu memang ya, atau ini yang dilakukan Mas Menus tadi yang ceritain pergerakan noise yang begitu gitu. Jogja terkenal dengan ya originalitasnya dalam produksi karya seperti itu sih. Terus mungkin kalau yang belakangan yang namanya juga ada acara, kayak kita punya banyak organizer baru yang muda gitu. Terus kayak bisa acara tuh bisa ada di mana aja gitu. Kayak di museum tadi apa ayam goreng terus kemudian pinggir sungai KH kalau teman-teman tahu kampung halaman, bantaran sungai, terus di pantai, di pinggir trotoar segala macam gitu. Kayak makanya kalau Anies Baswedan tuh pernah bilang setiap sudut Jogja tuh romantis, kalau buatku setiap sudut Jogja tuh lahan gigs gitu. Kayak gitu maksudnya ya benar-benar kayak setiap ruang Jogja itu bisa buat berkarya sih gitu. Termasuk kalau sekarang yang paling, kalau aku lihatnya sih ketertarikanku lebih ke, karena Jogja kan belakangan memang punya banyak isu sosial ya, termasuk pembangunan dan segala macam gitu. Bandara, Kulon Progo dan segala macam, dan itu aku lihat sih mulai apa ya, kayak bawa ruang-ruang baru untuk musisi di situ. Kayak banyak musisi-musisi yang lebih cenderung lebih politis sekarang gitu, yang banyak bergerak di bidang aktivisme. Terus kemudian juga sekarang lagi rame-ramenya acara-acara buku, dan biasanya sekarang acara-acara buku juga bawa musik di situ. Jadi musik dan intelektualisme di Jogja tuh makin dekat. Buka aja Bukalapak.